Dan hal yang patut menggembirakan adanya tawaran dari dua kampus Bonafit kepada Kiai Haji Imaduddin Usman terkait tesisnya untuk dinaikkan menjadi disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berjumpa dengan Gus Mar KPN Nusantara dan Gus Musoluddin. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mumpung bertemu dengan beliau-beliau, ini berbicara ngobrol-ngobrol tentang kasus Pak Alwi. Menurut pandangan Gus Muson dan Gus Mar ini gimana tentang follow up ke depan biar cepat selesai lah. Nah ini menurut Gus Mar gimana ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau secara substansial Ya, sesungguhnya sudah selesai sebenarnya. Ya, selesai. kasus ini kan menggugat tentang pengakuan Bani Alwi ya. Alwi ya. Bani Alwi yang di Indonesia semuanya adalah keluarga besar para habaib. Klaim mereka sebagai kuliah Nabi Muhammad SAW. Dan klaim itu sudah terbantahkan secara substansial dari berbagai sisi. Baik sisi catatan manuskrip kitab nasab yang dipandaikan oleh Kiai Imaduddin Usman, Banten, kemudian di secara di DNA, sesungguhnya sudah selesai. Dan sampai hari ini setahun berjalan, mereka para keluarga besar Bani Alwi dalam kurung para habaib belum bisa membantah. Asik diam. Ia belum bisa membantah dan mungkin tidak bisa membantah atas fenomena-fenomena tersebut. Jadi hari ini menurut saya solusi harus melangkah kepada solusi berikutnya. Para pentolan-pentolan yang aktif di kasus ini, Kiai Imaduddin Usman, Gus Abbas, Gus Adler, Naat, ini kan aktivis ini kan kalau bisa kita kelompokkan ada beberapa kelompok yang berbeda secara wajah loh ya, dan dengan visi-misi yang sama, yang tidak setuju para habaib ini adalah keturunan Nabi. Karena ada Naat, itu kan organisasi yang lebih paling tua mungkin dalam proses. Jadi Nakoba Ansab Aulia Tisnah itu ada, kemudian Gus Abbas mendirikan PWI Laskar Sabilillah ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kemudian ada Laskar Nusantaranya Gus Fuad, Sarif Rahmat Jakarta punya Padepokan Bulan Kali Jaga dan lain-lain. Ini kan kelompok-kelompok wadah-wadah yang berbeda tapi punya visi-misi yang sama. Nah, menurut saya sebenarnya kalau boleh saya menyarankan kepada beliau-beliau ini, gerakannya hari ini harusnya sudah pada tahap berikutnya, bahwa secara kajian nasab kan di mana-mana ya Di situ aja. berputar di situ ya, tentang catatan nasab bahwa mereka bukan Bani Alwi, DNA-nya haplogramnya G dan seluruhnya, mutar-mutarnya itu. Makanya menurut saya hari ini para penolak itu mestinya sudah melakukan gerakan yang secara substansial melangkah lebih maju Ke depan. ya, ke depan. Contohnya misalkan lobby lah ya, lobby dari tingkat organisasi massa, ormas atau organisasi Islam terbesar di Indonesia kan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mestinya sekarang ini sudah pada level kayak Iqmat dan beberapa tokoh tadi yang saya sebutkan di wadah-wadah yang berbeda. Kesimpulan tentang kasus ini ya, dari berbagai sisi ya, termasuk DNA. Nah itu dijadikan naskah tersendiri, disimpulkan, dirangkum, itu dibawa untuk melakukan lobby-lobby yang lebih strategis. Misalkan dibawa ke pengambil kebijakan di semua levelnya lah,
polisi misalkan, atau memberikan informasi tentang temuan-temuan ini gitu loh. Levelnya pusat ya kepada tingkat udah Polri, Polri. Kapolri, tingkat provinsi di Kapolda, gitu. Kemudian di tingkat organisasi Islam ada NU Muhammadiyah ya harusnya sudah level audiensi lah kepada PBNU. PBNU kan nggak punya jaringan, mereka organisasi, gitu saja lebihnya ke PBNU, Universitas Muhammadiyah. Bahwa dong, ini bahwa ada temuan ini, bisa punya naskah akademiknya begini, punya data begini. Dalam konteks memberikan informasi awal dulu, Iya. sampaikan ke mereka tentang fenomena para habaib di Indonesia. Ya, karena fenomena para habaib di Indonesia kan besar sekali, nasional, dan mempengaruhi pandangan umat Islam, khususnya umat Nahdlatul Ulama, karena mereka eksis kan di lingkungan internal NU ini. Yang percaya juga NU. Makanya ini harus dibawa ke Yang jadi korban juga NU. Iya, harus dibawa aktif, proaktif dulu. Proaktif dalam konteks memberikan informasi. Setelah itu nanti biar dipikirkan bersama, Iya. bagaimana nih solusinya dengan fakta-fakta yang sudah dirangkum itu, ditemukan itu. Nanti kan menjadi PR di tingkatnya masing-masing, baik di tingkat PBNU, PWNU, yang kabupaten ya PCN dan seterusnya. Masif itu. Nanti setelah itu biar dipelajari oleh mereka apakah benar atau enggak gitu. Makanya menurut saya untuk levelnya Kiai Madudin Usman, Ustaz Bas dan seterusnya, ini sudah langkahnya harusnya sudah Ketemu presiden. sudah melakukan lobby-lobby dengan pihak-pihak terkait, ketemu presiden, ketemu Kapolri, Panglima TNI, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus Muhammadiyah pusat, dan lembaga-lembaga terkait lain, biar itu kemudian menjadi bahan masukan dan akan dibahas oleh mereka. Tapi kalau selama kita hanya move di media sosial seperti ini, mereka tidak melakukan itu, nanti malah dicurigai. Ini apa misinya? Misinya apa? Oh, tidak ada follow up yang jelas. Jadi menurut saya hari ini sudah harusnya ke tahap ke situ. Enggak usah ngurusin yang kerosok-kerosok Muhyiddin untuk kelas Kiai Madudin, menurut saya nggak perlu. Jadi pada saatnya nanti ketika terjadi sesuatu, mereka sudah punya catatan juga, sudah punya masukan yang resmi begitu, yang meyakinkan secara akademik dan kajian-kajian sejarah yang lain. Toh banyak juga kan pakar sejarah sudah berbicara. Contohnya Peter Carey itu sudah mengumumkan tentang penyimpangan sejarah Keraton Yogyakarta. Nah, itu kan fakta-fakta aja, rangkum semuanya. Itu menurut saya ya. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Gusmar, KPN Nusantara dan Gus Mussolidin. Kalau Gus Mussolidin itu tesis dijadikan disertasi ya, disertasi. Nah, terus kalau Gusmar ini ada follow up yang lebih para petinggi-petinggi tentang polemik geger nasab ini kan, untuk melobi ya presiden dan gitu kan, terus pengurus organisasi massa seperti PBNU, Muhammadiyah, ini penting ini biar semuanya itu baik-baik saja ya guys. Iya, semuanya tahu. Semuanya Tahu, tapi secara akademik, kajian ilmiah, bukan tahu dari media sosial, bukan tahu dari keributan di luar gitu. Tahu kan ada informasi masuk gitu. Tapi bagaimana agar informasi ini sampai ke tingkat pengambil atau pemilik kebijakan. Ya, pemilik kebijakan itu wajib tahu karena tadi terkait dengan sejarah-sejarah Nusantara yang indikasinya beberapa banyak dibelokkan oleh oknum-oknum para habaib itu. Jadi ini terjadi banyak tempat gitu. Kalau menurut saya bukti sudah jelas, sudah kredibel tentang pembelokan sejarah itu. Menurut saya ini bagus ini untuk dilaksanakan. Ya. Ada penambahan diskusi? Closing statementnya Ya. bahwa ini sebuah realita baru dari temuan keilmuan yang berimplikasi kepada kehidupan sosial. Tapi menarik usulannya Gusmar ini karena kebenaran apapun itu tidak akan bisa terrealisasi secara masif juga tanpa dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan
otoritas kekuasaan untuk ikut juga ambil bagian di dalam menangani persoalan ini biar nggak berlarut-larut. Ya. Terima kasih Gus Muson, Gus Mat atas semua saran-sarannya. Jadi ini menarik untuk kami. Kita semua sudah menunaikan kewajiban kita. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah bagaimana menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap kondusif, aman, damai. Tentunya kan begitu kan tujuan kita semua. Dan kami sepakat atas usulan dari Gus Musonuddin dan Gus Mat. Insya Allah ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.